Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, apa itu bilangan bulat? Nah, coba kita perhatikan contoh bilangan bulat pada kehidupan nyata berikut. Apa sih contohnya? Contohnya ada termometer. Nah, kenapa termometer? Karena termometer ini bisa kita jadikan ilustrasi atau contoh pada kehidupan nyata dari bilangan bulat tersendiri, karena di termometer ini terdapat bilangan negatif, bilangan positif, dan juga nol. Tapi nggak di semua termometer ada. Contohnya di termometer suhu badan itu nggak ada. Maksudnya nggak bisa kita jadikan contoh dari bilangan bulat pada kehidupan nyata. Yang bisa tuh kayak termometer suhu ruangan atau termometer pengukur air raksa yang ada di lab-lab seperti itu. Nah, dalam bilangan bulat itu terdapat garis bilangan. Nah, ini merupakan gambar dari garis bilangan, yaitu nih yang bawah. Nah, ada apa aja sih di garis bilangan itu? Nah, di garis bilangan itu ada bilangan bulat positif, yaitu dari 0 ke kanan. Terus ada bilangan 0 itu sendiri, dan juga ada bilangan bulat negatif, yaitu dari 0 ke kiri seterusnya. Banyak. Nah, istilah bilangan positif adalah bilangan asli. Yang dimaksud adalah bilangan positif ini nih, yang dari 0 ke kanan, yang dimulai dari 1, itu disebut bilangan asli atau bilangan bulat positif. Nah, sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 itu disebut bilangan cacah. Nah, yang dimaksud itu dimulai dari 0 ini, dari 0 ke kanan, itu disebut bilangan cacah. Sehingga bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif tak hingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan bilangan bulat positif tak hingga selanjutnya. Terus juga ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan bilangan bulat positif tak hingga lainnya. Kemudian ada bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan bilangan bulat positif tak hingga lainnya. Nah, selanjutnya mari kita mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama, tentukan urutan bilangan bulat positif berikut dari yang terkecil. Bilangannya ada 37, ada 18, ada 254, ada 245. Nah, dari bilangan-bilangan ini kita harus urutkan dari yang terkecil. Kalau misalnya dilihat udah bisa kelihatan yang 2 di kiri ini pasti lebih kecil dari yang 2 di kanan ini, karena yang 2 di kanan ini ada 3 angka, sedangkan yang kiri itu cuma 2. Nah, setelah itu tinggal kita urutkan nih dari yang sebelah kiri yang kecil yang mana. 18, kemudian ada 37. Nah, dari sini juga dari yang ada 3 angka ini kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 245, kemudian ada 254. Sehingga urutan yang benar adalah 18, 37, 245, dan 254. Selanjutnya, tentukan bilangan bulat negatif berikut dari yang terkecil. Ada apa aja bilangannya? Ada negatif 8, negatif 1, negatif 12, dan juga negatif 5. Nah, dari bilangan-bilangan ini kita urutkan nih dari yang terkecil. Nih, kalau dalam bilangan bulat negatif, kalau semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Mohon diingat, semakin besar angkanya, maka akan bernilai semakin kecil. Nah, kalau kita urutkan dari yang terkecil, berarti kita harus cari yang bilangannya lebih besar. Yaitu ada 12, kemudian ada 8, negatif 8, kemudian ada negatif 5, dan negatif 1. Sehingga urutan yang benar adalah negatif 12, negatif 8, negatif 5, dan negatif 1. Nah, kita masuk ke bilangan pecahan. Tahukah kamu apa itu bilangan pecahan? Coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada gambar kue. Nah, kalau misalkan saya punya satu bulatan kue dan saya bagi menjadi 4 dan akan saya bagikan ke kalian, maka satu orang dari kalian akan mendapatkan 1/4 bagian kue. Nah, kalau misalnya saya punya satu bulatan kue, saya jadi bagi 4,
dan dibagikan ke kalian, satu dari kalian itu akan mendapatkan dari 1/4 kue tersebut. Tuh. Nah, sehingga pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan yang dimaksud yaitu kalau misalnya keseluruhan satu keutuhan kita bagi-bagi, nah perbagian dari keseluruhan itu disebut pecahan. Terus ada juga rasio atau perbandingan. Pecahan itu bisa dijadikan rasio atau perbandingan, kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Syaratnya B nggak boleh sama dengan 0. Kalau misalnya dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan keterangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk apa aja sih? Coba kita lihat. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada desimal, dan yang keempat ada persen. Coba kita lihat contohnya satu-satu ya. Nah, contohnya tuh kita dapat merubah bentuk pecahan tersebut, dan juga contohnya ada dalam slide ini. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa tuh bentuknya 25/4, ya cuman kayak seperti tadi A per B, yaitu yang pembilangnya 25, penyebutnya 4 gitu. Itu pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, bentuk dari pecahan campuran itu seperti ini, 6/1/4. Gimana cara mengubah dari pecahan biasa ke campuran? Itu tadi 25 ini dibagi 4 itu berapa? 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 25, yaitu 4 dikali 6. 4 dikali 6 kan 24. Untuk ke 25 berarti sisa 1. Maksudnya butuh 1 lagi, dan 25 ini sisa 1 biar bisa tercapai 25 ini, sehingga 1 ini kita tulis di atas sebagai pembilang, sehingga pecahan campurannya yaitu 6/1/4. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Bentuk dari pecahan desimal itu seperti ini, 6,25. Nah, gimana cara mengubah pecahan biasa ke desimal? Yaitu tadi pecahan biasanya 25/4, kita jadikan per 100. Nah, gimana caranya biar 4 ini bisa jadi 100? Yaitu 100 dibagi 4 yaitu 25, sehingga 4 ini harus dikalikan 25 sehingga menjadi 100. Jadi yang atas juga harus dikalikan 25 biar imbang, bawah dikali 25, yang atas juga harus dikali 25, sehingga mendapatkan 625 per 100. Desimalnya yaitu 6,25, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada persen. Bentuk dari persen ini 625%. Ini bentuk dari pecahan persen ya. Gimana cara mengubah dari pecahan biasa ke persen? Yaitu nih, pecahan biasa ada 25/4, kita jadikan lagi per 100 lagi, yang bawah kita kalikan 25, yang atas kita kalikan 25 juga, sehingga 625 per 100 ini kita kalikan 100%. Langsung aja kita kalikan 100%, yang 100 ini bisa kita coret, yang ini sama yang ini, sehingga mendapatkan 625%. Seperti itu. Nah, coba kita masuk ke mengurutkan bilangan-bilangan pecahan ya. Kita urutkan dari yang terkecil. Bilangannya ada 2/5, ada 1/4, ada 3/20, dan ada 1/10. Nah, untuk mengurutkan bilangan-bilangan pecahan ini, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Yang bawah kita samakan nih. Itu bisa dengan mencari KPK dari bilangan-bilangan penyebut ini. Itu ada 5, 4, 20, dan 10. Nah, KPK-nya itu 20. 20 ini semuanya kita jadikan per 20, sehingga ini menjadi 8/20. Kenapa 8/20? Karena yang bawah kan kita jadikan 20. Nah, pecahan yang senilai dari ini tadi 20 kita bagi 5 yaitu 4. 4 dikali 2 ya 8. Sehingga pecahan senilainya 8/20. Begitu pula dengan yang ini, 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 1, 5. Kalau ini tetap, karena yang pecahan awalnya penyebutnya sudah 20. Kemudian yang ini 20 dibagi 10 yaitu 2. 2 dikali 1, 2. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan pecahan senilai ini, tinggal kita urutkan dari mana yang terkecil. Yaitu yang terkecil itu 2. 2/20. Yang kemudian 3/20, kemudian ada 5/20, kemudian ada 8/20. Nah, kalau sudah tahu nih urutannya, kita balik lagi ke pecahan awalnya. Jadi yang diurutkan bukan
Yang ditulis maksudnya bukan yang pecahan yang senilai ini, tapi pecahan yang atasnya. Sehingga yang ditulis itu tadi ini 2/20 yang ditulis 1/10, kemudian 3/20, kemudian 1/4 dan 2/5. Ini sesuai urutan yang terkecil dari pecahan senilai itu. Nah, selanjutnya ada tentukan urutan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Bilangannya ada 12/8, ada 0,53, ada 7/20, ada 63%. Nah, ini kan bentuk pecahannya beda-beda ya. Caranya untuk mengurutkannya itu kita harus ubah ke dalam satu bentuk pecahan saja. Kalau misalnya semuanya mau dijadikan pecahan biasa, ya semuanya kita jadikan pecahan biasa. Kalau mau jadikan persen semua, ya semuanya dijadikan persen. Nah, tapi saya ini contohkan kita ubah menjadi bilangan desimal. Nah, 12/8 pecahan desimalnya diubah menjadi desimal menjadi 1,5. Kemudian ada 0,53 tetap 0,53, 7/20 kita jadikan 2/100 sehingga mendapatkan 0,35. Kemudian ada 63% menjadi 0,63. Nah, kalau udah menjadi dalam satu bentuk pecahan ini, kita langsung urutkan saja dari yang terkecil, kan yang diminta yang terkecil. 1,5 udah nggak mungkin karena depannya 1, yang lainnya 0. Ini pasti yang terbesar. Nah, dari sini kita lihat nih mana yang paling kecil, yaitu ini 0,35, kemudian ada 0,53, kemudian ada 0,63 dan yang terakhir 1,5. Sehingga urutan yang benar adalah tadi 0,35 yaitu 7/20, 0,53 tetap 0,53, 0,63 yaitu 63%, dan ada 1,5 yaitu 12/8. Urutan yang benar adalah 7/20, 0,53, 63%, dan 12/8. Nah, saya punya trik mudah nih. Trik mudah membandingkan bilangan bulat positif. Triknya adalah semakin besar bilangannya, maka semakin besar nilainya. Ya sesuai ya, semakin besar angkanya, maka semakin besar nilainya. Contohnya 65 itu lebih besar dari 56. Nah, trik mudah lainnya ada membandingkan bilangan bulat negatif. Kalau di bilangan bulat negatif ini, ya kebalikannya dari yang positif, semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Nih contohnya, negatif 90 lebih kecil dari negatif 9. Nih, kan 90 kalau dilihat dari angkanya lebih besar kan dari 9. Tapi dalam bilangan negatif itu, semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Seperti itu. Kemudian trik mudah lainnya, membandingkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan bilangan pecahan, sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan kita samakan dulu penyebutnya atau kita gunakan perkalian silang. Nih contohnya, 2/7 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5/9. Nah, coba kita kalikan silang. 2 dikali 9, 5 dikali 7. 2 dikali 9 berapa? 18. 5 dikali 7, 35. Nah, sehingga 35 ini lebih besar dari 18, sehingga yang kanan tuh lebih besar. Mendapatkan 2/7 lebih kecil dari 5/9. Seperti itu trik mudahnya, disamakan penyebutnya atau perkalian silang. Nah, terima kasih sudah memperhatikan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.